你的刀太慢了。才是真正的九天武帝。说了，人斩越少。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-646. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 645. Kemarin, Muyun meminta Su Dongsen untuk segera melakukan penyerangan kepadanya. Alhasil, pertarungan pun terjadi. Dalam pertarungan ini, terlihat dengan jelas kalau Su Dongsen sama sekali tak bisa memberikan serangan kepada Qin Chen. Dan pada saat berhasil, ternyata serangan itu sama sekali tidak mempan kepadanya, yang membuat ia menjadi sangat murka. Qin Chen memanggil pedangnya dan dengan mudah menghancurkan pedang Su Dongsen. Dengan begini, jalan pertarungan pun didominasi oleh Qin Chen. Su Dongsen bukan tanpa perlawanan, tapi tetap saja di hadapan Qin Chen ia bukanlah apa-apa. Sampai pada akhirnya Su Dongsen sudah berulang kali jatuh, namun belum kunjung mengaku menyerah. Jadi Qin Chen hendak menyerangnya lagi, sampai Su Dongsen pun mengaku kalah. Tapi sesaat kemudian Tetao Daoling meminjamkan senjatanya. Dengan senjata itulah Su Dongsen kembali percaya diri. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Pertarungan sengit masihlah terus terjadi, di mana pedang yang Su Dongsen miliki kini mampu mengimbangi serangan dari Qin Chen. Setiap benturan kedua senjata itu terjadi, ledakan kekuatan pun terus-menerus menghiasi arena. Hingga pada akhirnya Qin Chen pun dibawa ke sebuah tempat yang sepertinya domain milik Su Dongsen. Di alam ini, ia mulai percaya diri bisa mengalahkan Qin Chen. Benar saja, perlahan-lahan terlihat kalau Su Dongsen mulai mengungguli Qin Chen. Tapi ini tidaklah berlangsung terlalu lama. Pasalnya, pergerakan yang Su Dongsen lakukan sudah terbaca oleh Qin Chen. Dan ia berhasil lepas dari domain tersebut. Tidak hanya itu saja, namun Qin Chen juga telah menahan pedangnya. Merasa diremehkan oleh Qin Chen, Su Dongsen berusaha untuk menyerangnya secara langsung. Tapi lengannya itu dapat ditahan dan mudah oleh Qin Chen. Walaupun begitu, dia akhirnya bisa lepas juga. Su Dongsen benar-benar murka dan dia melakukan penyerangan tanpa pola yang jelas. Tentu dengan kondisi seperti ini, maka Qin Chen dan mudah mengatasinya. Pedangnya juga berhasil Qin Chen ambil dan melemparkan balik pedang itu kepadanya. Untung saja Su Dongsen dapat menghindari hal itu, tapi tidak untuk serangan kedua dari Qin Chen. Pada akhirnya Su Dongsen pun terpukul lagi. 你的刀太慢了。Kali ini Qin Chen memintanya untuk segera menyerah. Su Dongsen tidaklah pernah menyangka kekuatan Qin Chen mendekati Martial Emperor 9 Langit. Tapi bukan berarti dia akan menyerah. Su Dongsen akan menunjukkan kalau dia merupakan kaisar seni bela diri 9 Langit yang sebenarnya. Kekuatan yang begitu besar teruslah dikeluarkan oleh Su Dongsen, di mana dia ingin menunjukkan seluruh kemampuan miliknya demi bisa menumbangkan Qin Chen. Kekuatan ini tentu saja membuat semua orang terkejut. Karena bagaimanapun Su Dongsen telah membuka aturan pembunuh. Inilah alasan mengapa dia bisa menjadi yang paling unggul di antara semua murid lainnya. Aturan pembunuh tersebut bukanlah sekedar kekuatan biasa. Ini merupakan aturan hukum yang sangat kuat. Walaupun begitu, Qin Chen terlihat sangatlah santuy. Karena baginya, taruhan pembunuh itu bukanlah apa-apa. Ia memintanya untuk menunjukkan seberapa hebat semua kekuatan yang Su Dongsen miliki. Sesuai dengan permintaan Qin Chen, ia langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Pada awalnya, serangan itu masihlah mampu ditahan oleh Qin Chen. Namun kekuatan itu terus meningkat, bahkan menciptakan ledakan yang sangat besar. Sampai-sampai membuat para murid yang lebah keluar arena. Sementara itu, Qin Chen harus terikat oleh serangan ini.
yang mengakibatkan Qingchen tidaklah dapat pergi kemana-mana. Selain itu, berbagai serangan terus-menerus Su Dongzhen arahkan kepadanya. Seluruh serangan itu telah mengenai tubuh Qingchen. 才是真正的九天武帝。 Merasa sudah cukup puas, Su Dongzhen akan mengakhiri pertarungan ini dengan teknik pamungkasnya. Akan tetapi, semua itu bukanlah masalah untuk Qingchen. Dengan sekali serang saja, ia dapat melepaskan diri dari aturan pembunuh milik Su Dongzhen. Selain itu, ia juga langsung melakukan penyerangan balik kepadanya. Duel pedang pun kembali terjadi di antara mereka, namun kali ini jauh berbeda dengan duel pedang sebelumnya. Sebab Qingchen benar-benar serius. Berbagai serangan itu tak bisa ditahan oleh Su Dongzhen. Selain itu, Qingchen sudah mengingatkan untuk tidak sombong dan menganggap dirinya sebagai langit, karena di saat ia jatuh akan terasa jauh lebih menyakitkan. Berbagai serangan manja teruslah Qingchen lakukan hingga pada puncaknya, Su Dongzhen tidak berdaya lagi. Meskipun dia sudah pingsan, tapi Qingchen masihlah belum ingin berhenti, karena bagaimanapun ia belum mendengar kata menyerah darinya. 说了，斩月少女。 Melihat kemampuan Qingchen membuat para tetua terkejut karena dia bisa menggunakan aturan ruang. Dan apa yang terjadi saat ini, Tetua Agung pun mengakui kalau bakat yang Qingchen miliki sangatlah luar biasa. Sementara itu, Su Dongzhen yang sudah babak belur ternyata masihlah berusaha untuk bangkit. Namun dengan kondisinya itu, tidaklah mungkin baginya untuk bisa bertarung lagi. Sampai pada akhirnya, Qingchen pun dihentikan oleh para tetua. Karena bagaimanapun, Su Dongzhen sudahlah kalah. Mereka mengakui kalau Qingchen memenangi pertarungan itu. Dan begini, maka Tetua Agung pun memberikannya izin kepada Qingchen untuk bisa pergi ke tanah leluhur dalam waktu 3 hari. Keputusannya membuat semua orang terkejut, karena Tetua Agung sendiri yang mengatakan hal itu. Dengan kata lain, ia sudah mengakui bakat hebat yang Qingchen miliki. Sementara itu, Qingchen sudah menduga dirinya akan menang dengan sangat mudah. Ia pun pergi dari hadapan mereka. Sementara rekan-rekannya satah terpukau dengan kehebatan Qingchen, karena bisa memenuhi kualifikasi untuk memasuki tanah leluhur keluarga Ji. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh murid biasa. Qingchen pun memberikan tatapan manja kepada Ji Yun yang seketika saja membuat dia salah tingkah. Sementara Rusing merasa begitu kesal kepadanya. 3日后，铁牛兄居然获得了进入机。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Melihat tingkah laku dari Ji Yun membuat Qingchen sangatlah kebingungan. Sementara itu, Rusing menghentikan semua itu dan terus memperhatikannya. Ia akhirnya mengakui kemampuan hebat yang Qingchen miliki. Namun Qingchen menyarankan mereka agar tidak tertarik kepada ketampanannya. Hal itu malah semakin membuat Ji Yun malu. Qingchen mengingatkan mereka kalau dia sudah memiliki Jiruyu. Tidak mungkin dia mengkhianatinya. Perkataannya pun membuat Rusing semakin kesal kepadanya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.